Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Eh, Kali ini kita akan belajar layout web bootstrap template, yang mana di sini nanti kita akan membuat sebuah eh, website profil saja yang nanti dikembangkan menggunakan framework bootstrap. Oke, langsung saja kita mulai. Eh, Tools, ada beberapa hal atau alat yang akan dibutuhkan. Yang pertama adalah SAM local server, kemudian browser, kode editor, bisa VS Code, Sublime, Bracket atau yang lain, dan internet ya. Oke. Kemudian ini ada beberapa link yang bisa kita akses nanti. Get Bootstrap ini untuk mendownload aset Bootstrap. Kemudian di sini ada Bootstrap 5 untuk template-nya, dan W3 School ini untuk dokumentasi Bootstrap yang berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya, nanti bisa kita disesuaikan. Oke, nah kita harus bahas dulu terkait dengan jenis layout website-nya. Yang pertama itu, jadi website itu memiliki jenis single column atau one page ya. Nah, model ini yang sekarang lagi banyak digunakan karena lebih terkesan modern dan dinamis. Kemudian ada juga jenis layout split screen. Ini biasanya digunakan untuk sebuah website yang untuk desain, untuk apa tuh namanya, tidak memerlukan banyak teks lah ya, tapi menampilkan banyak foto-foto, katalog seperti itu. Kemudian ada juga website multi kolom. Ini salah ya. Multi kolom, ada sidebar, ada konten, ada footer mungkin, ada header dan sebagainya. Ini yang umum yang kita temui di banyak website ini ya, jenis ini. Nah, kalau berdasarkan teknologinya sebenarnya teknologi CSS ya, itu sebuah website itu bisa dibuat dalam bentuk statik. Ini adalah ukurannya akan tetap pada semua resolusi browser. Ini adalah website yang lawas ya. Kemudian yang fluid, mampu menyesuaikan lebar layout sesuai dengan resolusi browsernya. Responsif, mampu berganti layout pada resolusi tertentu. Ini sudah didukung oleh misalkan kalau kita gunakan Bootstrap, ini sudah mendukung ya fluid dan responsif. Kemudian horizontal scrolling ini bisa menyamping atau slider, dan model parallax scrolling yang mana model seperti horizontal namun dia ada animasi kecepatan slide-nya. Itu teknologi dari website. Nah, layout website secara umum dan ini secara generik ini seperti ini, ada header, navigasi atau menu navigasi, sidebar, konten, dan di bawahnya adalah footer. Walaupun kalau bentuknya one page berarti sidebarnya nggak ada ya. Itu. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, kita aktifkan dulu control panelnya. Sini saya start Apache dan PSQL-nya. Pastikan keduanya sudah hijau. Oke. Kemudian kita masuk ke Bootstrap, tiket Bootstrap. Kemudian pilih download di sini. Ini ya, ada download ya. Kita pilih download. Kita download dulu eh library Bootstrap-nya, CSS dan JS-nya. Ini ada beberapa pilihan. Anda pilih yang yang paling atas ya, yang compile CSS dan JS. Saya download. Oke, sudah selesai. Saya buka tempatnya di mana tadi? Di download, kompres. Ini ya, 5.2.3. Kemudian kita klik extract here, kita ekstrak, kemudian kita rename menjadi aset. Nah, setelah itu kita cut, kita akan membuat sebuah folder di sum htdoc, mana sum ini, sum htdoc. Kemudian kita buat folder baru, namanya misalkan web profil gitu ya.
web profil. Mohon maaf agak batuk ya. Kemudian kita paste di sini di web profil. Ini ada aset, ada web profil ya. Nah, setelah itu kita buka SAM control panelnya. Kita buka VS Code-nya. Kita buka VS Code-nya. Di sini misalkan saya tutup aja ya yang ada ya. Biar kita bisa fokus. Saya remove. Nah, oke. Kita pilih file, kemudian tambahkan workspace-nya, add folder to workspace. Kita pilih tadi belajar apa tadi? Di SAM ya, SAM. Profil, web profil. Oke. Add yes. Letter saja. Oke, ini sudah ada aset JS-nya. Sekarang kita akan membuat sebuah struktur website satu halaman secara lengkap, baru nanti kita pecah-pecah gitu ya. Nah, yang pertama kita akan membuat sebuah index.html, index.php ya. Kenapa namanya index? Index ini adalah halaman pertama yang akan diakses ketika kita memanggil folder web profil. Nah, di sini kita akan buat yang pertama ketik tanda seru seperti ini, kemudian tab, oke. Kemudian kita panggil CSS-nya, bootstrap CSS ya, ketik link seperti ini, link. Iya betul, link ya, link. Kemudian href, saya lupa, href. Kita panggil nama CSS tempatnya di aset, kemudian CSS, kemudian bootstrap yang bootstrap min CS ya, bootstrap min.cs, bootstrap min.cs, CSS. Relnya adalah style sheet. Nah, sudah, linknya sudah dipanggil. Sekarang kita coba apakah bootstrapnya jalan. Web profile dinulis misalkan. Oke, saya save. Oh iya, ini bisa auto rapi. Itu Anda harus aktifkan ini ya. Pilih extension, kemudian pilih prettier, nanti diaktifkan. Cara mengaktifkannya, Anda pilih file. Ini jadi di-download dulu ya ini. Di-download. Ini minta reload ya, reload lah. Jadi nanti kita install prettiernya. Setelah diinstal, mana prettier tadi? Prettiernya diinstal, habis itu ini ya, diinstal, sudah terinstall, kemudian pilih file setting, file preference setting, kemudian pilih text editor, formatting, ini format on save dicentang. Nanti ketika kita save dia akan otomatis pretty gitu ya, rapi. Oke, itu tadi sekilas. Kita lanjutkan. Indeksnya sudah jadi, kemudian kita coba sekarang pilih buka localhost, kemudian web profil. Oh iya, punya saya ini ada 8080, ini adalah portnya. Jadi kalau Anda tidak menginstal atau tidak menggunakan framework Laravel, ini normalnya begini ya, host langsung gitu ya, host web profil, localhost web profil. Alhamdulillah ini sudah beres, sudah bisa. Ini kalau saya refresh ya, sudah bisa, berarti sudah jalan apa untuk bootstrapnya. Sekarang
kita masuk ke halaman Bootstrap, kemudian kita akan buat yang pertama adalah navbar ya, navigation bar. Navbarnya kita masuk, navbar ada, kita klik aja. Nah, sini ada contohnya, contoh navbar. Kita ambil yang paling atas saja, atau Anda bisa pilih juga yang lain ya. Kita ambil yang paling atasnya, yang paling simple. Klik copy to clipboard seperti ini. Kemudian di bagian body ini ya, bagian body ini kita ketik ini, control backspace. Control backspace. Close. Control miring, garis miring. Control garis miring itu untuk membuat komentar ya. Ini adalah navbar. Nah, kemudian kontrol garis miring lagi and navbar. Oke, di dalamnya ini baru kita paste navbarnya, kita save, kita cek hasilnya seperti apa. Oke, sudah jadi navbarnya. Nah, navbarnya sudah jadi. Sekarang kita sesuaikan ya linknya di sini. Ini ada drop down tapi masih mati. Navbarnya, home, link dan sebagainya kita sesuaikan sekarang. Nanti sedianya ini adalah halaman web profile, yang profile ini nanti juga berisi materi belajar web gitu ya misalkan. Oke, home, kemudian di sini link ini kita ganti menjadi misalkan tentang kami. Kemudian di sini, oh ya, ini drop down-nya kan nggak ada. Linknya ini normal ya. Disable-nya ini kita hapus saja. Kita biar normal saja. Atau kalau perlu drop down-nya another action. Sebentar. Ini nggak ada, drop down-nya mati ya. Nggak apa-apa. Action. Ini X. Coba kalau di true. Oh, sebentar. Bisa jadi ini nggak mau turun karena kita belum panggil yang bagian bawah ya. Apa tuh namanya, JavaScript-nya ya. JavaScript-nya harus kita install juga, kita panggil. Nah, caranya gini, kita ketik script src source. Ini ada aset, kemudian JS, kemudian ada nggak muncul src, makanya src search source ya. Nah, ini loh. Bootstrap min JS. Nah, save. Nggak mau drop down-nya. Oh iya, saya lupa. Kita juga perlu menambahkan Bootstrap bundle ya. Caranya ketik shift alt panah bawah seperti ini. Kemudian kita tambahkan di sini Bootstrap yang bundle JS. Nah, ini agar fungsi dari JavaScript, fungsi dari ini juga muncul. Ini saya barusan buka. Kita refresh coba. Nah, bisa, alhamdulillah. Nah, dropdown-nya sudah jalan ya. Dropdown-nya jalan. Dropdown ini kita rename, kita ganti dengan
Drop down ini tentang kami, saya tutup aja biar lebih lebar. Drop down mana ini drop down? Nah ini misalkan tutorial gitu ya, tutorial ini ada materinya, ada misalkan PHP, ini ada MySQL, ini nggak perlu di feeder, kita hapus saja. Nah misalkan ini ada juga CSS, misalkan belajar ini gitu ya. Kemudian kalau kita mau menambahkan lagi drop down lagi, ini bisa kita copy atau disable-nya kita hapus saja. Nah, ini ya. Ini ada tentang kami, kemudian tutorial, kemudian artikelnya ya di sini ya, di materi ini. Wes ini aja sementara. Ini biar tidak banyak-banyak. Kita jalankan coba. Oke, PHP MySQL CSS tentang kami, home tentang kami tutorial. Ini adalah search. Oke. Selanjutnya kita panggil juga, sekarang di bawahnya itu adalah card ya, card atau bahasanya adalah bukan card tapi Jumbotron. Jumbotron itu sekarang sudah tidak ada untuk yang Bootstrap 5, tapi sudah diganti dengan utilities lain. Kita coba aja Jumbotron. Sudah enggak ada kayaknya. Enggak ada. Kita pakai list, pakai card. Ini tunggu keluarnya. Nah, ini example card ya. Nah, ini ada card. Oh, kok card sih? Apa namanya? Slider. Ya Allah, slider dulu ya. Slider dulu. Slider. Nah, carousel. Carousel. Di bawahnya nanti jadi maunya saya nanti ada ini, ada carousel. Kita pilih aja salah satu. Pilih yang nomor 3 ini, saya pilih yang nomor 3, saya klik copy to clipboard. Kemudian di bagian end navbar, di bawahnya end navbar, kita tambahkan komentar lagi, kontrol garis miring slider. Kemudian kita kontrol garis miring and slider. Di dalamnya, di antara ini kita tambahkan slidernya. Save. Jangan lupa untuk mempersiapkan gambarnya dulu. Ini ada image search, image search, image search. Ini kita isi ya, kita isi. Caranya kita isi dengan apa? Kita isi dengan gambar. Gambarnya kita cari dulu. Kebetulan saya sudah download kemarin seadanya, pokoknya gambar ya. Saya download gambar ini, misalkan gambar ini. Kemudian gambar ini, misalkan gambar ini, guys. Sudah kita copy semuanya. Setelah di copy kita masukkan ke htdoc atau ke sini juga bisa langsung. Ini di dalam aset kita buat sebuah folder baru, namanya adalah img. Nah ini ada img. Kita refill in file explorer. Nah di img paste di sini. Nah biar rapi kita rename ya. Kita rename menjadi gambar 1. Nah ini jadi gambar 2. Mengurangi kesalahan penamaan gambar ya. Gambar 4. Nah, wis gambar 1 sampai 4 sudah selesai. Di sini baru kita panggil di sini. src aset img gambar 1. Nah kan? Kita copy, kita paste di sini, ini gambar 2. Gambar 2. Ini gambar 3. Oke, save. Kita jalankan sekarang. Nah, oke, sip. Oke, mantap ya.
tapi terlalu besar. Saya ingin tidak terlalu lebar gini. Bagaimana caranya? Kita perkecil. Caranya di dalam carousel class inner ini kita tambahkan di sini style height-nya misalkan berapa? 450 lah. Kalau sudah bagus pas ya sudah saya coba kemarin. Oke, saya refresh. Mana tuh? Masih terlalu lebar ya. Masih terlalu lebar ya. Ini responsif itu gini. Responsif itu reset ya. Responsif itu kalau misalkan ini saya uh, perkecil. Nah, ini responsif. Awalnya menunya fluid ya, fluid dan responsif ya. Jadi awalnya menunya ke samping, sekarang jadi ke bawah. Dia responsif dan fluid. Lebarnya gambar juga menyesuaikan dengan lebar browser. Atau bisa juga dengan gini, pilih klik kanan, kemudian mau more tools, pilih developer tools. Kemudian di sini kita bisa pilih dimension responsifnya model apa kalau HP atau Samsung. Nah, tampilannya kalau Samsung seperti ini. Kalau tampilannya Galaxy Fold seperti ini ya. Seperti itu. Jadi responsifnya jalan. Itu kalau kurang kecil bisa diperkecil. 400 kurang terlalu besar, kita ganti 300 ya mungkin. Atau 200. Kok gak jalan sih? Bentar. Div carousel style height 200 apa px, kasih px ya, lupa saya, coba 450 px. Nah ini loh, kurang px ya, kurang pixel. Nah sudah mantap, ini gambarnya pecah karena resolusinya kecil, diganti aja gambar 4. Nah mantap sekali. Oke, nah sudah ya. Terus kemudian ini sudah 22 menit. Kemudian terakhir sementara kita buat kontennya. Kita buat kontennya misalkan materi dulu ya. Kita buat card dulu ya. Card. Card ini and card. Ini kenapa dibuatkan tanda seperti ini biar kita bisa mudah dalam motong-motong nanti. Dan setelah ini di materi part kedua ya kita bahas. Alhamdulillah, kita buat card dulu. Cardnya di mana? Kita buat card di sini. Card, kita cari card di sini. Example cards ya. Card itu gini loh, bentuknya kotak-kotak. Yang mana masing-masing kotak itu nanti ada. Kita bisa buat gini juga, card yang satu fitur lengkap gitu. Selamat datang atau apa gitu juga bisa. Atau cardnya yang Alhamdulillah ya Allah. Mohon maaf ya, batuk Kak, mari-mari. Mana itu? Ah ini, saya mau cari ini loh, cut group. Nah, ini kita copy aja. Cut group. Paste di sini. Save. Enak ya. Gambarnya kita ambil dari yang tadi aja. Gambarnya dari ini, aset. Aset. Copy. Aset. Kan ada 3 ya. Misalkan gambar 2. Gambar 3 sudah sip. Gambar 4. Atau misalkan kalau mau cari gambar yang lain ya, yang sesuai gitu ya. Ini misalkan materi PHP. Nah, ini ya PHP. Ini materi HTML, tutorial HTML. Ini tutorial CSS. Set. Ups, gede. Oh iya, iya. Oh, mantap, udah jalan. Ini perlu kita kasih ini perlu kita kasih namanya adalah padding.
di atas ini. Kita kasih padding biar ada jarak ya. Paddingnya di mana? Ngasih paddingnya di sini. Setelah slide end. Gimana ya? Oh iya, untuk padding, ini kita bisa cari di sini. Ketik di sini ya, padding. Nah, di sini ada penjelasannya. Di sini ada penjelasannya. Margin and padding ini ada M untuk margin dan P untuk padding. Dan sebelah mananya bisa kita setting juga T, B, S, E. Kemudian untuk ukurannya dari 0 sampai 5 ya. Ini contohnya penggunaannya berarti kalau kita ingin membuat paddingnya adalah ini ada X juga. X ini untuk both left dan right. Jadi kalau misalkan kita mau setting padding atas gitu, berarti atas mana atas? T ya, top. Berarti PT min kayak gini. MT min 0, PT min 0. Kita coba gini. Di dalam kelas kita ketik PT min 2 ya. Min 2 ini maksudnya berarti padding kedua. Paddingnya 2. Kita refresh. Nah, sudah berjarak tadi sudah saya coba. Kalau 3, nah lebih lebar ya. Dan perhatikan di pojoknya jadi bagus, ada rounded gitu. Bagus lah pokoknya. Nah, ini kalau misalkan Pak, bagaimana agar biar terkesan lebih rapi, kita kasih kontainer, nggak apa-apa. Kontainer caranya kita di atasnya cut kita ketik titik tab kontainer. Kemudian div tutupnya kita cut ya. Cut. Letakkan di bagian paling bawah. Kenapa? Karena setelah ini semuanya di kontainer kan. Jadi di atasnya body pass ya, kita paste atau di atasnya search ya, di atasnya src. Nah, oke, semuanya di dalam kontainer. Jadi kalau di refresh, set, kenapa ini? Salah, belum jalan. Class div, divnya mana? Div, nah, div class container. Refresh, set. Nah, jadinya seperti ini. Ya, ini adalah slidernya. Kemudian ini ada cardnya dan ini yang bagian bawah nanti adalah kontennya. Di bawah card ini kita buat konten ya. Ini buat konten. Ini juga kita buat. Ini kita letakkan di sini. Kita bisa gunakan card juga nanti untuk membuat judul ya.